Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Sukoharjo dan juga jemaah kajian Masjid At-Taqwa Sukoharjo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa mengikuti atau menghadiri kajian di Masjid At-Taqwa Sukoharjo dengan keadaan sehat walafiat, dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu kita masih mengkaji fikih ibadah dalam perspektif Muhammadiyah. Kajian ini penting karena sebagai pengantar kajian HPT, yang mana secara umum HPT itu banyak berbicara tentang ibadah, secara khusus yaitu ibadah mahdhah. Oleh sebab itu, bagaimana perspektif Muhammadiyah di dalam memahami ibadah ini perlu untuk kita pahami dengan baik, sebagaimana yang sudah kita kaji pada kesempatan yang lalu, mulai dua model pendekatan fikih, kemudian objek kajian fikih, kemudian juga kita sudah membahas definisi ibadah di dalam pandangan Muhammadiyah. Ada ibadah umum atau ibadah general atau ibadah amah, ada ibadah khasah atau ibadah mahdhah, dan bagaimana Muhammadiyah memahami dua macam ibadah itu. Dan juga kita sudah berbicara tentang sumber ibadah dalam perspektif Muhammadiyah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu pembahasan tentang prinsip-prinsip ibadah di dalam Muhammadiyah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang prinsip-prinsip ibadah, sebagaimana yang nanti kita temukan dasarnya dari Quran maupun As-Sunnah, itu kita temukan beberapa prinsip ibadah yang ini dipahami oleh Muhammadiyah. Yang pertama, ibadah itu prinsipnya harus niat lillahi ta'ala, atau ini yang disebut sebagai ikhlas. Dan niat ini penting karena niat ini yang menjadi salah satu syarat ibadah itu bisa diterima. Ketika ibadah dilakukan tanpa niat, maka tentu tidak bisa disebut ibadah. Kemarin kita sudah coba kaji dan petakan bagaimana posisi ibadah atau posisi niat di dalam ibadah khusus dan ibadah umum. Yang mana dalam ibadah khusus niat itu menjadi rukun atau menjadi syarat. Itu ada perdebatan di kalangan para ulama. Misalnya tentang niat di dalam sholat. Niat di dalam sholat itu apakah menjadi rukun atau menjadi syarat? Nah, apa bedanya antara rukun dengan syarat? Rukun atau syarat itu dua hal yang harus dilakukan di dalam ibadah. Artinya ketika tidak dilakukan berimplikasi
bahwasanya ibadah itu tidak bisa diterima. Oke. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa bedanya rukun dengan syarat? Kemarin sudah kita bahas kalau syarat itu dia harus dilakukan, tetapi keberadaannya itu di luar ibadah. Contoh, syarat-syarat sholat apa? Misalnya at-taharatu minal hadasi wan najasah, yaitu suci dari hadas atau najis. Suci dari hadas atau najis ini berada di luar sholat, harus kita lakukan sebelum melakukan sholat. Ketika kita sholat Allahu Akbar ternyata belum melakukan toharoh tadi, baik toharoh dari hadas kecil maupun hadas besar, atau izalatun najasah, menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat, artinya apa? Sholat kita tidak sah. Jadi kalau syarat itu sesuatu yang wajib tetapi di luar ibadah. Contoh syarat sholat yang lain, yaitu satrul aurat, menutup aurat. Menutup aurat itu harus kita lakukan sebelum sholat. Nah, jadi syarat itu sesuatu yang wajib yang berada di luar ibadah, tetapi bukan menjadi bagian ibadah tersebut. Misalnya menutup aurat, apakah menjadi bagian dari sholat? Tidak ada. Sholat itu kan aqwalun wa af'al, ada perkataan, ada perbuatan. Perkataan apa? Bilang Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Perbuatan apa? Rukuk, sujud. Ini bagian yang ada di dalam apa? Sholat. Tapi ketika kita bicara syarat, menutup aurat ya tidak masuk dari aqwal atau af'al, tapi harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan berarti sholatnya tidak bisa diterima. Oke. Jadi syarat itu sesuatu yang wajib tetapi di luar ibadah. Oke. Kalau rukun itu sesuatu yang wajib yang harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan ibadah tidak sah, tetapi dia di dalam ibadah itu sendiri. Jadi bedanya mudah saja. Kalau syarat itu di luar, kalau rukun di dalam. Kesamaannya apa? Syarat dan rukun itu harus dilakukan atau wajib dilakukan. Ketika tidak dilakukan tidak sekedar berdosa, tetapi apa? Menjadikan ibadah tidak sah. Itu mudah saja, perbedaannya semacam itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang, niat di dalam sholat itu masuk rukun atau syarat? Jadi berdasarkan definisi kita, apa? Kalau syarat di luar, kalau rukun di dalam. Sekarang kita niat di dalam sholat itu sebelum memulai sholat atau setelah masuk sholat? Sebelum. Kalau sebelum berarti apa? Syarat. Tapi secara umum yang kita pahami, ketika kita sekolah, ketika kita ngaji dulu, rukun. Kalau rukun berarti harus di dalam. Dan bagaimana niat di dalam sholat? Gimana caranya? Usolinya kan dilakukan. Sholat itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Awalnya kan takbiratul ihram. Masa dengan Allahu Akbar terus usoli. Bagaimana kalau kita sebut misalnya niat itu sebagai rukun sholat? Nah, sehingga dalam mazhab Syafi'i itu satu-satunya mazhab dari 4 mazhab yang menganggap bahwasanya apa? Niat itu rukun sholat. Sebagaimana karena kita di Indonesia, apa yang diajarkan di sekolah
atau ketika ngaji itu rata-rata kan madhabnya Syafi'i, sehingga kita ya berpaham atau berpandangan bahwasanya niat itu rukun sholat. Sehingga bagaimana tadi kalau dikatakan rukun itu kan berarti harus di dalam, sehingga yang dilakukan dalam madhab Syafi'i untuk memposisikan niat di dalam sholat, maka Allahu Akbar itu harus hatinya niat, bibirnya mengucapkan takbir Allahu Akbar. Inilah yang namanya muqaranah. Muqaranah itu Allahu Akbar dengan lisan dibarengkan dengan niat yang ada di hati. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Allahu Akbar, niat kita, hati kita niat untuk sholat, mulut kita bilang Allahu Akbar. Bisa nggak? Bisa. Secara berbarengan. Kalau hatinya dulu, berarti niatnya lebih dulu daripada takbir. Padahal niat tadi harus di dalam sholat. Bisa nggak kira-kira? Lebih mudah. Nah, sehingga Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i ini juga dianggap susah untuk diaplikasikan atau dilaksanakan dalam pandangan beberapa ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Di antaranya Al-Imam Ghazali, kemudian juga Al-Imam Juwaini atau Imam Al-Haramain, gurunya Imam Ghazali, dan juga Imam Nawawi mengatakan kalau muqaranah antara takbir dengan lisan dan niat di dalam hati, muqaranah hakikiyah, berbarengan sesuai dengan realita, maka tidak mungkin bisa. Yang mungkin bisa dilakukan adalah muqaranah urfiyah, muqaranah secara adat, pokoknya dianggap berbarengan meskipun fakta dan realitanya tidak berbarengan, itu dianggap apa? Cukup. Kenapa? Kalau kita memahami pendapat Imam Syafi'i dan kita lakukan, itu susah untuk dilakukan karena antara mulut dengan hati harus matching seketika itu. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab shalah kita, di dalam HPT, maka ada redaksi tentang menjelaskan tentang niat di sana. Dikatakan idza kunta ila sholati, apabila engkau mau mengerjakan sholat, faqul Allahu Akbar, maka ucapkan Allahu Akbar mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah. Ini kalau kita pahami redaksi ini, seolah-olah HPT berpaham bagaimana? Sama dengan mazhab Syafi'i. Artinya Allahu Akbar dengan niat itu harus matching atau harus berbarengan. Sehingga definisi niat, kalau jangan lihat di kitab-kitab kuning, misalnya di Fathul Qorib, niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi ada qasdu syai', menyengaja sesuatu, tempatnya di mana? Di hati. Muqtarinan bi fi'lihi, diikuti dengan amal, perbuatan. Jadi kalau jenengan, oh saya tahun depan niat haji, itu belum disebut niat. Itu dalam pandangan atau terminologi fikih Syafi'i disebut azam. Saya berazam untuk menunaikan haji tahun depan. Niat yang betul niat haji itu ketika jenengan apa sudah pakai pakaian ihram, sudah di sana, itu baru disebut niat. Kenapa? Karena ada dibarengi dengan aktivitas. Berangkat itu belum niat. Berangkat itu belum niat, itu disebut azam dalam pandangan para Syafi'i. Tapi bagaimana kok di dalam bahasa itu disebut niat? Ya bahasa itu kan sesuatu itu apa? Dianggap mudah saja, tetapi secara terminologi belum tentu itu disebut niat. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam HPT jilid 3, maka di sana niat itu
tidak harus dilakukan berbarengan dengan takbir. Boleh dilakukan sebelum melakukan takbir, tapi di zaman yasirin, waktunya atau jedahnya tidak terlalu jauh. Ini sebagaimana yang dipahami oleh mazhab 4 selain mazhab Syafi'i, artinya mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, karena mereka menempatkan niat itu sebagai syarat bukan sebagai rukun. Sehingga definisi niat di dalam HPT jilid 3, niat itu al-iradah al-mutawajjihah nahwal fi'l, kehendak yang ditujukan kepada sebuah perbuatan. Berarti kehendak untuk merealisasikan sebuah perbuatan, sehingga menyengaja itu boleh dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Tapi kalau definisi ini adalah mazhab Syafi'i kan apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu yang harus dibarengi dengan perbuatan. Nah, artinya dalam niat pun itu sebenarnya Muhammadiyah mengalami perubahan atau perkembangan pemikiran. Yang dulunya menganggap niat di dalam sholat itu sebagaimana mazhab apa? Syafi'i, kemudian berubah menjadi niat itu boleh dilakukan sebelum melakukan apa? Sholat. Artinya niat itu adalah syarat, bukan rukun ya. Itu kalau konteksnya adalah ibadah khusus atau ibadah makhdhah. Kalau ibadah umum, maka niat itu yang membedakan antara sesuatu yang mubah. Kalau ibadah umum itu kan kita bicara apa? Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Artinya sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah itu bisa menjadi niat, bisa menjadi ibadah tergantung dengan niat. Karena an-niyatu tufariqu bainal ibadah wal 'adah. Niat itu yang bisa membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Makan dan minum itu kebiasaan, tetapi ketika diniatkan untuk beribadah menjadi ibadah. Itu kalau konteksnya ibadah umum. Oke, kembali ke tadi prinsip ibadah. Yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Contohnya misalnya putusan HPT tentang sholat, maka di sana dikatakan idza kunta ila sholati, apabila engkau mau mengerjakan sholat, faqul, maka ucapkanlah Allahu Akbar mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah. Ini putusan HPT yang lama atau di HPT jilid 1 yang menunjukkan niat itu seakan-akan diposisikan sebagai apa? Rukun. Alasannya apa? Liqouli ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah. Mukhlishina, bentuk ibadahnya apa? Ikhlas. Harus ikhlas. Lahu, bagi Allah, ad-din, agama. Artinya dalam melakukan ibadah harus betul-betul ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu secara mudah, ikhlas itu dari kata khalasa. Misalnya ma'un khalis, air yang bersih, jernih. Artinya tidak ada campuran apapun. Kalau ada campurannya teh, itu sudah tidak bisa disebut air. Berarti berubah menjadi air teh. Kalau ditambah kopi, yang menjadi air kopi. Tapi air yang ikhlas itu air yang masih murni, belum ada campuran apapun. Sehingga kalau kita ibadah ikhlas kepada Allah, berarti apa? Tidak ada campuran-campuran yang lain atau karena yang lain, ya kecuali karena Allah. Itu arti ikhlas sebenarnya semacam itu. Berarti kalau kita sholat lillahi ta'ala, ya sudah tidak ada campuran. Kalau saya sholat biar dianggap orang yang apa? Soleh.
atau orang yang baik. Saya ke masjid biar dianggap oleh orang lain saya ini orang yang soleh. Itu sudah tidak ada ketika orang itu ikhlas, karena dia beribadah hanya ditujukan kepada Allah dan tidak karena apapun. Ya. Kemudian yang kedua, hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadisnya panjang. Kalau kita lihat bagaimana hadis ini muncul, ini kan berkaitan dengan seorang sahabat yang ia tidak mau hijrah ke Madinah sebenarnya. Tetapi karena sahabat ini mengkhitbah atau meminang seorang wanita namanya siapa? Ummu Qais. Karena Ummu Qais ini istrinya dia hijrah ke Madinah. Dan kata Ummu Qais, saya tidak akan menikah denganmu kecuali engkau mengikuti aku hijrah. Akhirnya laki-laki ini apa? Ikut hijrah ke Madinah. Kemudian masalah ini ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya ditujukan kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi atau sunnah Rasulullah, maka hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunia, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha, atau apa? Niat karena wanita supaya apa? Dinikahi. Berarti kayak apa? Laki-laki tadi mau nikah dengan Ummu Qais. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan niatnya, artinya bukan disebut hijrah lillahi ta'ala. Sehingga hadis ini terkenal dengan apa? Hadis muhajir Ummu Qais, yaitu hadis yang berkaitan dengan seorang laki-laki yang hijrahnya itu untuk ditujukan untuk apa? Wanita yang ingin dinikahi. Oke. Nah, kalau kita lihat yang menarik, bahwasanya keikhlasan itu ada 3 unsur yang perlu kita pahami. Yang pertama, atau yang unsur yang pertama, niat yang ikhlas atau ikhlas sunniyah. Sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwasanya ikhlas itu dari kata khalasa, artinya murni. Artinya amal yang ikhlas itu amal yang, kalau bahasa kita apa? Tanpa pamrih. Jadi murni kita melakukan sesuatu itu atas dasar tanpa pamrih, tidak butuh pujian ataupun yang lainnya. Ini yang pertama. Jadi ini berkaitan dengan apa? Hati. Yang kedua, orang yang disebut ikhlas itu harus beramal dengan sebaik-baiknya, atau disebut apa? Itqanul amal. Ada apa? Profesionalitas di dalam apa? Melakukan pekerjaan atau ibadah. Ini penting. Karena dalam hadis dikatakan apa? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkina. Sesungguhnya Allah itu menyintai apabila salah seorang di antara kamu itu melakukan perbuatan atau melakukan pekerjaan itu apa? Ayyudkina. Dia apa? Melakukannya secara profesionalitas. Artinya seorang murid yang namanya ikhlas belajar itu tidak cukup saya ikhlas dalam hati saya apa? Mencari ilmu, kemudian di sekolah apa? Ngantuk. Guru menjelaskan kemudian apa? Tidak didengarkan. Guru ngasih pertanyaan tidak bisa menjawab. Guru ngasih PR tidak dikerjakan. Itu artinya tidak ada apa? Profesionalitas. Ini yang membedakan seorang yang abid, ahli ibadah, tapi dia tidak faqih, tidak apa? Tidak paham agama. Ini penting. Artinya kenapa kok faqih, orang yang paham agama, dengan abid, orang yang ahli ibadah,
itu di sisi Allah lebih tinggi derajatnya orang yang faqih, orang yang paham agama. Karena orang abid itu meskipun dia sholat khusyuk, sholatnya luar biasa, tetapi bisa jadi dia dalam sholat tidak profesional. Artinya apa? Takbirnya juga enggak betul, rukuknya juga tidak didasari ilmu. Artinya apa? Sholat tapi tidak ada profesionalitas. Sehingga dalam ungkapan dikatakan apa? Faqihun wahidun, seorang ahli agama satu saja itu asyaddu minasyaitani min alfi abidin, lebih ditakuti daripada setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena ahli fikih itu paham. Oh, saya takbirnya itu gini atau bagaimana? Ini kan punya dasar. Tapi kalau orang hanya beribadah tidak ada dasar ilmu, bisa jadi ibadahnya itu ya tanpa profesionalitas. Padahal hadisnya menjelaskan apa? Sesungguhnya Allah menyintai apabila seorang di antara kamu itu melakukan perbuatan apa? Ayyudkina. Dia apa? Profesional. Artinya ketika seorang sholat tidak didasari oleh ilmu, ya bagaimana menjadikan sholatnya itu apa? Bagus atau sesuai dengan Nabi. Ini penting. Artinya tidak cukup kita apa? Ibadahnya luar biasa tetapi tidak didasari pada ilmu. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Adanya apa? Jaudatul adab. Ini penting ya, jaudatul adab. Artinya perbuatan yang kita lakukan itu harus membawa dampak. Artinya kalau seorang murid yang dianggap ikhlas itu ya berarti apa? Ketika sekolah ya dapat ijazah, kemudian ketika sudah keluar sekolah ya bisa mentransfer ilmunya kepada orang lain. Seorang yang melakukan sholat juga sama. Dia harus niatnya ikhlas dalam melaksanakan, harus sesuai dengan contoh Nabi. Kemudian sholatnya itu apa? Berdampak pada perilakunya, perilaku secara pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Sehingga Al-Quran mengatakan apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya sholat itu harus memiliki dampak, bisa mencegah kita daripada melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Ini penting. Dan ternyata di dalam niat itu ada yang disebut itqanul amal. Tapi jangan dipahami bahwasanya ikhlas itu, kalau orang ikhlas itu tanpa pamrih, tidak harus menerima gaji. Akhirnya susah kan? Seorang guru, seorang apa lagi? Ustadz, seorang dosen, seorang apa lagi? Pedagang, semuanya ya digaji. Artinya kalau ikhlas itu harus tanpa gaji, berarti kalau kita berdagang tidak ada pedagang yang ikhlas, tidak ada guru yang ikhlas, karena guru itu menerima gaji, kan gitu. Artinya apa? Ikhlas itu tidak sekedar apa? Pamrih, tapi guru yang ikhlas itu dia tidak mencari gajinya saja, gaji ya diterima, tapi juga apa? Bekerja sesuai dengan prinsip profesionalitas tadi. Ini yang disebut apa? Ikhlas. Dan juga apa? Ada tanggung jawab. Tapi tanggung jawab itu bukan berarti dikaitkan dengan gaji. Kalau tidak ada gaji ya tidak ada tanggung jawab. Itu menjadi masalah juga. Jika di organisasi itu kadang problematik. Kenapa kita nggak aktif di organisasi, nggak ada gajinya? Oke ya, nanti suatu saat kita kaji secara detail. Nanti kemana-mana. Oke, kita lanjutkan. Prinsip yang kedua, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran atau Sunnah yang disebut mutabah. Kalau mutabah itu apa? Mengikuti Nabi. Muwafaqah itu cocok dengan Quran atau cocok dengan Sunnah. Kalau kita lihat coba
Di sini ada putusan tarjih tentang qiyas, tentang sumber hukum dalam Al-Quran yang menegaskan bahwasanya di dalam beragama itu sumbernya Al-Quran dan hadis atau sunnah. Artinya ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan Quran dan hadis. Ini saya kira yang penting di dalam Muhammadiyah. Sehingga kenapa misalnya Muhammadiyah dalam sholat tidak menggunakan Sayyidina ketika sholawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata di dalam HBT kita dijelaskan Muhammadiyah mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dari Ka'ab ibn Ujrah. Ternyata Imam Syafi'i sendiri dalam Al-Umnya, kitab induknya itu tidak menyebutkan redaksi sholawat itu dengan Sayyidina. Ini contoh bahwasanya Muhammadiyah berusaha dalam beribadah itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kalau kita perhatikan di dalam firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka apa yang harus dilakukan? "Falya'mal 'amalan sholihan", hendaklah dia beramal secara soleh. Beramal secara soleh itu apa? Kita sholat, tapi takbir kita salah. Sujud kita apa? Salah. Rukuk kita apa? Salah. Apakah itu bisa disebut amal soleh? Tidak. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan tuntunan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Berarti amal soleh ini berkaitan dengan apa? Harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua apa? Wala yusyrik, dan ia tidak menyekutukan bi ibadati rabbih, dengan beribadah kepada Tuhannya ahadan seorang pun. Artinya harus ikhlas. Ayat ini berbicara bahwasanya ibadah itu bisa diterima harus terpenuhi dua hal. Yang pertama apa? Amal soleh itu maksudnya mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak ada syirik atau ikhlas. Karena lawan dari ikhlas apa? Syirik, yaitu beramal karena selain Allah. Kemudian yang kedua, hadis yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat sesuatu yang baru? Ahdatsa itu membuat sesuatu yang baru, membuat apa? Inovasi atau kreasi fi amrina, di dalam masalah kami. Maksudnya dalam masalah agama. Ini ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama itu, maka dijelaskan fa huwa raddun, maka itu apa? Tertolak. Artinya prinsip Muhammadiyah dalam ibadah mahdhuf itu tidak ada kreasi dan inovasi. Kalau kita lihat misalnya contohnya dalam putusan sholat 1929 di Solo, Muhammadiyah mengutip sebuah hadis yang cukup populer sebelum menjelaskan tentang kaifiyatus sholat, tata cara sholat sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah berdasarkan Quran dan Sunnah. Maka hadisnya dikutip di awal kitab sholat. Ada hadis An-Malik bin Huwairis, dan Malik bin Huwairis qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau meru'yah aku salat. Meru'yah itu artinya apa? Ra'aitumuni itu dari kata ra'ayaro. Ra'aitum, kamu melihat di saya. Berarti kamu melihat saya. Ru'yah itu apa? Melihat dengan mata. Yang menjadi pertanyaan, ini kan sabda Rasulullah ditujukan kepada siapa? Sahabat. Tapi berlaku enggak untuk kita? Berlaku. Terus bagaimana kita melihat sholatnya Rasulullah? Padahal hadisnya pakai ra'aitumuni, melihat dengan kasat mata. Kita yang tidak hidup bersamanya Rasulullah, bagaimana
dengan ilmu. Oleh sebab itu Muhammadiyah ketika memahami hadis sumu li ru'yatihi, puasalah kamu karena melihat hilal, itu tidak dipahami ru'yah itu harus secara kasat mata. Sebagaimana sholat itu perintahnya apa? Kita disuruh ru'yah kepada apa? Pada siapa? Sholatnya Nabi. Kalau konteks puasa kita disuruh ru'yah ke apa? Bulan. Sholat disuruh ru'yah enggak? Suruh ru'yah kepada siapa? Kepada sholatnya Nabi. Tapi dalam memahami shollu kama ra'aitumuni usolli, kita menggunakan ru'yah bil ilm. Kita menggunakan ru'yah dengan ilmu pengetahuan. Dengan bagaimana? Dengan mengkaji hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang sholat beliau. Ini artinya kata ru'yah itu tidak harus dipahami secara apa? Konvensional, tetapi bisa juga secara keilmuan atau ru'yah dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, di antara prinsip ibadah yang dipahami oleh Muhammadiyah, ibadah itu tidak menggunakan pelantaran. Pelantara itu yang disebut apa? Wasilah. Meskipun dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabili. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi wasilah di sini bagaimana? Dalam pandangan Muhammadiyah, wasilah ini wasilah dengan melakukan apa? Ibadah yang diperbolehkan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, apa? Harus melakukan wasilah. Salah satu wasilahnya apa? Melakukan ibadah. Tapi ada wasilah yang tidak boleh dilakukan. Ini yang dipahami oleh Muhammadiyah. Sehingga dalam konteks meminta itu ibadah atau tidak? Ibadah. Berdoa itu ibadah atau tidak? Ibadah. Apakah kita boleh mencari wasilah dalam apa? Meminta atau beribadah dengan orang yang sudah meninggal? Boleh enggak? Nah, dalam pandangan Muhammadiyah dijelaskan di dalam Kitabul Janazah, di dalam bab apa? Ziaratul kubur. Ada bab apa? Ziaratul kubur. Ini menarik. Di masyarakat bahwasanya Muhammadiyah itu diidentikan sebagai kelompok apa? Anti ziarah kubur. Tapi bagaimana yang ada di dalam HPT? Apakah Muhammadiyah mengharamkan ziarah kubur? Mengharamkan atau enggak? Enggak. Bahkan Muhammadiyah mengatakan apa? Zuru, berziarahlah kamu sekalian al-kuburo, ke kubur, lidzakurul akhirah, supaya kita ingat akan akhirat. Tetapi dalam ziarah kubur yang tidak dilakukan oleh Muhammadiyah ini, di dalam ziarah kubur kita tidak boleh berdoa meminta kepada mayit dan tawassul atau membuat pelantaraan kepadanya. Artinya apa? Ketika kita dagangan kita apa? Nggak laku-laku, bisnis nggak ada apa? Customer, atau mas-masnya ingin nikah, jodohnya nggak datang-datang. Yang dilakukan apa? Ziarah kubur. Ke siapa? Ke orang yang dianggap keramat atau soleh atau wali Allah. Akhirnya apa? Yang dagang tadi minta kepada apa? Orang yang dianggap soleh tadi. Mbah, rezeki saya kok seret. Nah itu. Jadi apa? Beri kemudahan. Mbah, bisnis saya kok semakin kacau. Jenengan kasih apa? Kemudian itu meminta secara langsung kepada mayit.
doanya kepada Allah, ya Allah saya bertawassul kepada apa? Wali ini supaya apa? Supaya jenengan atau supaya Allah apa? Memudahkan usaha atau bisnis kita. Artinya apa? Kita menjadikan orang yang soleh tadi yang sudah meninggal sebagai wasilah supaya doa kita diijabahi. Kalau meminta secara langsung, tapi kalau tawasul apa? Doanya itu yang kepada Allah hanya saja lewat apa? Orang yang sudah meninggal. Maka kalau kita lihat di dalam kitab jenazah, kitab tentang jenazah, dalam bab ziaratul kubur, di sana dikatakan apa? Wala taf'alu lan ojo ngakoni sapa sira kabeh indaha ing dalem apa? Ziarah kubur ma ing barang lam ya'dan orang izini bihi kelawan ma sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Contohnya apa? Kadu'aikum, sebagaimana permintaan kamu sekalian al-mayyita kepada mayit secara langsung. Wa tawassuli, dan tawassul bihi kepada mayit ilallahi kepada, atau bihi dengan mayit ilallahi kepada Allah. Dua hal yang tidak dianjurkan di dalam ziarah kubur sebagaimana yang ada di putusan tarjih. Alasannya apa? Ketika kita minta kepada mayit itu bertentangan dengan firman Allah, wala tad'u min dunillah, wala tad'u, jangan kau meminta min dunillah selain Allah. Ketika kamu minta selain Allah itu dijelaskan apa? Mana yang fa'uka, itu tidak akan memberi manfaat kepadamu, wala yazuruka, dan tidak apa? Bisa memberi mudarat. Fa in fa'alta, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri apa? Diperintah supaya tidak meminta selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kemudian dijelaskan fa in fa'alta, kalau engkau melakukan Muhammad, fa innaka, maka sesungguhnya kamu idza minal zalimin, termasuk orang yang apa? Mendolimi diri sendiri. Artinya apa? Syirik itu perbuatan yang dolim. Luqman ketika menasihati anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu apa? La zulmun adzim, benar-benar kezaliman yang besar. Artinya orang yang melakukan syirik itu tidak bisa membedakan mana zat yang memberikan manfaat dan mudarat, mana yang apa? Zat yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kemudian buat tawassul bihi Allah, melakukan tawassul ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, bahwasanya mereka menjadikan patung-patung yang disembah itu sebagai apa? Sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana respon orang jahiliyah ketika ditanya kenapa mereka menyembah patung, maka mereka menjawab apa? Na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali apa? Mereka bisa mendekatkan kepada kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini artinya apa? Orang jahiliyah pada dasarnya mengakui Allah, hanya saja mereka beranggapan apa? Ketika mereka menyembah Allah secara langsung tidak bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Ketika meminta sesuatu tidak ada rasa pede. Sehingga ketika kita ziarah kemudian meminta kepada wali yang sudah meninggal, itu pada dasarnya kita tidak ingin menjadi apa? Menjadi wali. Karena wali itu dekat kepada Allah dengan meminta kepada Allah secara langsung. Kan dalam doa kan dalam hadis apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau minta pertolongan, mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Wali itu
siapa? Allah. Kepada Allah. Minta pertolongannya kepada siapa? Kepada Allah. Artinya wali itu bisa dekat kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah secara langsung. Artinya kalau kita tidak pede berkomunikasi kepada Allah secara langsung, artinya kita tidak ingin jadi wali. Oke ya. Ini guyonan, tapi insya Allah maknanya benar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka. Buya Hamka ketika mengkritik para aktivis ziarah kubur itu tidak perlu untuk pakai logika tinggi. Dijelaskan kalau masalah wali itu dulu jadi wali yang berdoanya kepada Allah secara langsung. Kalau si peziarah kubur itu mau jadi wali, ya langsung doa kepada Allah. Ada itu di bukunya Mak Jomblang. Jadi wali dewi. Usumnya Mak Jomblang. Dalam buku pelajaran agama Islam. Berikutnya ada taisir. Taisir itu mudah, bukan meremehkan dan meringankan, bukan mempersulit. Artinya ketika Muhammadiyah memiliki jargon aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah, itu menjadikan beragama itu mudah. Itu bukan sulit, karena banyak hal yang bukan menjadi bagian dari agama kemudian dipahami sebagai agama. Pasca kematian Muhammadiyah simpel, tidak usah selamatan yang mengeluarkan dana yang cukup banyak, tapi ternyata ketika ditanyakan dalilnya nggak ketemu. Masjid Muhammadiyah simpel, nggak perlu beli beduk dengan harga yang cukup mahal, karena ketika ditanya nggak ada dalilnya. Ini cara beragama Muhammadiyah itu simpel, artinya simpel tetapi tetap sesuai dengan Quran dan hadis. Tarawihnya Muhammadiyah berapa rakaat? 11, tidak 23. Kenapa kok demikian? Ternyata yang 11 dianggap lebih kuat. Nah, ini contoh-contoh, misalnya wanita dalam fatwa tarjih ketika bulan Ramadan menyusui dan hamil, itu qadha atau cukup bayar fidyah? Kalau di luar sana dilihat dulu mukanya atau berbukanya sebab apa. Kalau takut untuk dirinya sendiri qadha. Tapi kalau takut bayinya, misalnya kalau hamil takut berpengaruh pada bayi yang di kandungannya, menyusui berpengaruh pada air susunya, ini kena 2, qadha dan fidyah. Kalau fatwa tarjih simpel, wanita menyusui dan hamil pada saat bulan Ramadan diharuskan untuk fidyah. Kenapa kok fidyah? Ya, di samping dalilnya kuat juga ada prinsip kemudahan. Kemudahannya bagaimana? Bagaimana kalau ibu itu tiap tahun hamil, itu repot. Kira-kira kapan itu ngodoi? Nah, itu berat juga. Nah, kalau fidyah kan lebih simpel, meskipun secara dalil ya itu dianggap lebih kuat ya. Jadi kalau prinsip Muhammadiyah itu mempermudah tetapi masih sesuai dengan dalil yang dianggap paling kuat. Kayak yang terakhir ini tidak berlebihan atau israf. Misalnya kita lihat dalam putusan tarjih tentang mandi, itu di sana dikatakan wala tusrif isti'malil ma'. Ketika mandi jangan menggunakan air secara berlebihan. Dalilnya apa? Hadis Anas, kalau Nabi itu ketika mandi pakai 1 sok sampai 5 mud. Kalau berwudu pakai 1 mud. 1 sok itu berapa? 3 liter. 1 mud itu berapa? 3/4 liter. Jangan mandi pakai 3 liter ya nggak cukup. Wudu pakai 3/4 liter, 1 segini ya kira-kira, itu nggak bisa karena nggak pernah dicoba. Ini artinya apa? Tapi prinsipnya yang penting ya, meskipun konteksnya ibadah, bukan berarti ketika kita boros pakai air itu semakin baik. Ada orang yang wudunya itu kalau nggak dikuasai sampai sampai gobias itu dianggap
enggak begitu afdol. Padahal itu yang enggak paham agama. Itu banyak dilakukan di masyarakat. Seolah-olah kalau wudhu itu sampai gobios semuanya itu dianggap paling baik. Ternyata tuntunan Nabi tidak demikian. Kalau jenengan pakai wudhu ini nggak mungkin gobios segini. Kayak. Kemudian yang terakhir ini mencegah terjadinya maksiat dan menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mencapai kemaslahatan. Contohnya apa? Putusan tentang wakaf. Muhammadiyah tidak membolehkan wakaf yang berpotensi kepada kemaksiatan atau kemadharatan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena menghindari mafsadah itu lebih diprioritaskan daripada mencapai maslahat. Contoh fatwa takjil yang kontemporer apa? Fatwa COVID-19 tentang sholat di rumah dan soft distancing. Ini juga prinsipnya ini. Jadi mencegah mafsadah diprioritaskan daripada ingin mencapai maslahat. Merapatkan sholat itu bagian dari kesempurnaan sholat. Tapi ketika kondisinya tidak memungkinkan, maka menjaga jiwa itu lebih diutamakan daripada merapatkan sholat. Itu contohnya. Sehingga dalam fatwa COVID-19, ketika secara fisik dalam pandangan ilmu kedokteran kita harus physical distancing, menjaga jarak, maka dalam sholat pun itu kita diperbolehkan soft distancing, menjaga jarak soft atau penjaraan soft. Karena ini ada darul mafasid, mencegah terjadinya kerusakan, yaitu penularan virus daripada mencapai kemaslahatan. Mencapai maslahat merapatkan soft. Ketika dua ini kontradiksi, maka yang dimenangkan darul mafasid, menghindari kerusakan atau kemafsadatan. Itu diprioritaskan daripada ingin mencapai maslahat. Oke ya. Demikian Bapak Ibu, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Silakan kalau ada yang ditanggapi atau ada pertanyaan untuk tentang tawasul, Ustaz. Bagi kita tidak boleh bertawasul. Kemudian ada saudara kita yang suka tawasul, ahli tawasul. Itu ternyata menggunakan dalil yang sama dengan dalil yang kita pakai, Ustaz. Yang ini apa? Tadi dibaca oleh Ustaz ya. Wasilah tadi. Itu mereka menggunakan dalil itu, berarti perbedaan itu pada penafsiran. Ya, ini mohon penjelasan, apakah mutlak tawasul itu tidak boleh ataukah ada tawasul yang diperbolehkan? Tawasul itu sebenarnya ada dua. Ada tawasul masyru', tawasul yang diperbolehkan, ada tawasul ghair masyru' yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang. Saya mulai dari tawasul ghair masyru', tawasul yang dilarang atau tidak disyariatkan. Ada 3 macam. Yang pertama, berdoa atau meminta kepada orang yang sudah meninggal, sebagaimana yang kita bahas tadi di putusan tentang kitabul janazah. Yang kedua, tawasul dengan jah atau kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Nabi kan sudah meninggal, masih banyak saudara kita yang bertawasul kepada Nabi. Sebuah qasidah yang banyak dibaca di masyarakat Marhaban. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Rabbi, wahai
Tuhanmu bil Mustafa, sebab atau karena siapa? Mustafa Muhammad. Nabi Muhammad. Ini kan tawasul, balik realisasikanlah apa maksudnya kamu Allah itu maqasidana, tujuan-tujuan kami. Kalau di Muhammadiyah ini tidak diamalkan, sehingga sebenarnya Muhammadiyah terhadap bacaan riba dan zanji itu tidak masalah sebenarnya, atau qasidah burdah atau busir. Tetapi yang menjadi masalah ada beberapa bait yang atau beberapa redaksi yang mengarah pada tawasul kepada Nabi, meskipun bagi perspektif saudara kita di luar Muhammadiyah mungkin menganggap tidak apa-apa, tapi kalau dalam pandangan Muhammadiyah tidak boleh. Kenapa? Ini butuh topik tersendiri ya, tapi saya singkat jawabnya. Singkatnya gini, hadisnya panjang ya, tapi intinya Umar bin Khattab ketika terjadi musim apa? Kemarau, itu melakukan sholat apa? Istisqa. Ketika itu tawasulnya Umar bin Khattab, Nabi sudah meninggal. Ke siapa? Ke Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Nabi. Dijelaskan, inna kunna natawassalu binabiyina fataskina. Ya Allah, sesungguhnya dulu ketika Nabi itu masih hidup kami bertawasul kepada Nabi, maka engkau menurunkan hujan. Wa inna natawassalu bi ammi nabiyina fataskina. Sekarang ya Allah kami bertawasul kepada siapa? Abbas, yaitu paman Nabi, maka minta supaya Allah menurunkan hujan. Artinya Umar bin Khattab tidak memahami kalau tawasul langsung datang ke kubur Nabi. Tapi kenapa minta Abbas yang masih hidup supaya apa? Melakukan sholat istisqa. Ini yang sehingga dalam pandangan Muhammadiyah tawasul dengan menyebut kedudukan atau kehormatan Nabi itu tidak dilakukan. Yang sering menjadi perdebatan ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, wabtagu ilaihi wasilah, carilah pelantaran supaya kamu dekat kepada Allah. Lah orang yang mengamalkan tawasul kepada orang yang meninggal pakai ayat ini. Tapi ayat ini dipahami bahwasanya ayat ini menganjurkan apa? Kita untuk apa? Tawasul. Kemudian ada ayat di dalam Al-Baqarah itu dikatakan apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah ya amwat bal ahya walakin la tashkurun. Janganlah engkau mengatakan orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu apa? Meninggal. Al-Quran menegaskan apa? Bal ahya, mereka itu hidup. Walakin la tashkurun, akan tapi kamu tidak sadar atau tidak mengetahui. Wali yang sudah meninggal dalam perspektif kita sudah meninggal, tapi dalam perspektif Allah sesuai dengan ayat tadi masih hidup. Masih hidup. Berarti mereka di kuburan masih hidup. Nah, saudara kita menggunakan ayat ini berarti wali masih hidup, sehingga kita mendatanginya boleh tawasul. Kalau Muhammadiyah bagaimana menjawab dasar ini? Muhammadiyah memahami apa? Meminta atau berdoa itu hukum asalnya apa? Haram. Haram. Karena apa? Haram. Karena ibadah. Berarti tidak boleh dalam pandangan Muhammadiyah semacam itu. Yang kedua, di Muhammadiyah kita tidak menafikan kalau wali itu apa? Meninggal. Artinya wali yang masih hidup di alam mereka. Kita kan nggak tahu. Al-Quran sendiri bilang apa? Walakillah tasyurun, kamu tidak bisa mendeteksi kehidupan mereka. Tapi intinya Allah menjelaskan ya mereka masih hidup. Karena ini ibadah prakteknya. Apakah para sahabat dulu tawasul kepada orang yang sudah meninggal? Jawabannya tidak. Umar bin Khattab pun tidak tawasul kepada Nabi yang sudah meninggal. Artinya orang yang sudah meninggal, meskipun dia wali itu masih hidup, tapi tadi la yanfa'uka wala yadhuruk, dia tidak bisa
memberi manfaat kepada engkau dan tidak bisa memberikan mudarat. Sehingga di Muhammadiyah tidak ada prinsip wali waris itu yang wali kutub, macam-macam suatu saat kita bahas dihubungkan secara kerohanian tentang alam ini dan pengaruh wali. Itu tidak ada keyakinan atau pemahaman semacam itu. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan cukup populer, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Apabila anak manusia atau manusia itu meninggal, inqata'a amaluhu. Kalau amal itu sudah terputus, dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya atau tidak? Tidak. Bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Tidak. Meskipun kalau wali dia hidup, tapi hidupnya sudah inqata'a amaluhu tadi. Al-Quran bilang hidup, hadis menjelaskan inqata'a amaluhu. Amalnya apa? Terputus. Illa min thalathin, kecuali apa? 3. Satu dijelaskan apa? Al-waladin, ini yang menjadi poin, sholihin yad'u lah, atau anak soleh yang yad'u berdoa lahu bagi bapaknya yang sudah atau ibunya yang sudah meninggal. Artinya orang yang sudah meninggal itu didoakan atau mendoakan? Didoakan. Dan anak yang masih hidup mendoakan orang tuanya itu dianggap apa? Anak yang soleh. Karena anak yang tidak soleh pasti tidak ingat orang tuanya secara otomatis. Jadi itu murtad. waladin sholihin pula, dia berdoa kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ini artinya orang yang sudah meninggal itu didoakan. Sehingga turunan ziarah kubur oleh Muhammadiyah, meskipun enaknya ini dibahas secara khusus, dalam ziarah kubur yang kita lakukan apa tadi? Tidak boleh melakukan syirik tadi. Kalau sudah sampai kubur disuruh bilang apa? Assalamualaikum jara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jangan tanya, orang yang sudah meninggal kok disalami, apa mereka mendengar? Apa fungsi? Nanti itu jawabannya panjang. Tapi ada hubungannya tadi. Ini kan mereka mendengar, tapi kan apa? Di alam mereka, tapi tidak berpengaruh kepada kita, sehingga harus kita apa? Minta kepada mereka. Kalau mereka didoakan ya, kemudian disuruh apa? Menghadap kiblat, kemudian berdoa kepada Allah dan memintakan ampun kepada orang yang meninggal. Berarti meskipun wali, dia masih hidup, dalam pandangan Muhammadiyah apa? Wali kita doakan, itu yang benar. Tapi kalau kita minta kepada wali yang meninggal atau dijadikan tawasul, itu yang tidak boleh. Ya, mungkin sekian waktunya ya sore. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.